Halo sahabat NUB, perkenalkan saya Anna Surti Aryani. Saya biasa dipanggil Bunda Nina. Saya adalah seorang psikolog anak dan keluarga. Hari ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk mengobrol bersama, belajar bersama tentang si kecil dan lagu. Bagaimana gizi seimbang itu bisa diperkenalkan lewat lagu. Seru kan bahasannya? Yuk kita obrolin setelah ini. Dalam situasi adaptasi kebiasaan baru atau AKB, itu memang ada beberapa perubahan yang perlu kita lakukan ya, sehingga anak itu bisa tetap distimulasi namun dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kita kan cukup bebas nih untuk mengajak anak beraktivitas di luar rumah ataupun bertemu dengan begitu banyak orang yang berbeda-beda. Namun dalam situasi saat ini belum aman untuk melakukannya kepada anak-anak kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap melakukan stimulasi namun di rumah saja. Nah, stimulasi yang tepat itu harusnya bisa mengembangkan berbagai macam aspek tumbuh kembang sekaligus, mulai dari aspek fisik, kemudian aspek kognitif atau kecerdasan dan bahasa, lalu aspek emosi dan sosial. Stimulasi yang tepat akan bisa mengembangkan seluruh unsur tumbuh kembang tersebut. Nah, justru kalau anak tidak mendapatkan stimulasi, maka dia berisiko untuk mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan akan lebih sulit dikejar di masa depannya. Nah, jadi memang tetap penting untuk melakukan stimulasi yang tepat dengan mengajak anak berkegiatan, terutama kegiatan aktif walaupun di rumah saja, ya, dan juga mengajak anak untuk mengobrol. Jika mengajak anak mengobrol, usahakan melakukannya dengan kalimat yang utuh, sehingga anak memang juga belajar struktur bahasa dan juga lancar dalam berkomunikasi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan dalam memberikan stimulasi buat anak adalah lewat lagu. Dengan lagu, kita bisa mengajarkan banyak hal, bisa menstimulasi juga, sehingga stimulasi yang dilakukan itu bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih menyenangkan. Lagu itu punya begitu banyak peran dalam stimulasi untuk anak ya. Nah, pertama, lagu itu bisa menimbulkan perasaan senang. Ketika anak jadi senang, maka sebetulnya berkurang rasa stresnya dan imunitasnya pun juga terbentuk. Ketika anak mendengarkan lagu, ya itu kan sebetulnya ada beatnya atau ada ketukannya. Pada saat itu sesungguhnya anak juga distimulasi untuk belajar menjadi lebih teratur sesuai dengan ketukan lagu. Lalu masih ada banyak lagi manfaat dari lagu. Misalnya ketika kita mengajak anak untuk menari ataupun bergerak mengikuti ketukan lagu tadi, sebetulnya kita juga sedang mencoba mengasah koordinasi motorik anak. Bukan hanya sekedar anaknya jadi lebih sehat, tapi anak juga bisa lebih sigap, luwes, sekaligus seimbang, dan semua itu adalah dasar-dasar dari tumbuh kembangnya kelak. Lalu, kata-kata yang ada di dalam sebuah lagu itu juga bisa memberikan manfaat, bisa memperluas wawasan anak ya, pengetahuannya jadi lebih banyak. Kemudian ketika nadanya juga menyenangkan, tentu saja kata-kata atau pesan yang ada di dalam lagu tersebut bisa menjadi anak termotivasi untuk mengikuti apa yang diajarkan dalam lagu tersebut. Dengan demikian, lagu sebetulnya bisa menjadi sangat bermanfaat dalam melakukan stimulasi, juga dalam mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu. Lagu anak biasanya diciptakan dengan nada yang riang dan menyenangkan, sehingga anak jadi lebih senang untuk mengikutinya, untuk mendengarkannya, dan juga untuk menyanyikannya. Nah, ketika anak merasa senang, maka ada bagian otaknya dia yang memproses emosi itu bekerja secara lebih positif. Dan dengan demikian membuat bagian otaknya yang lain yang memproses pembelajaran itu juga bisa bekerja dengan lebih positif.
Akibatnya, daya tangkapnya menjadi lebih baik, kemampuan konsentrasi dan fokusnya juga menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya daya ingatnya juga menjadi lebih optimal. Sehingga tidak heran, anak-anak yang banyak mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu anak itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang lebih cerdas nantinya.